Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami terlebih dahulu. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika kelompok 6. Nah, jika di suatu ruangan ada murid dan ada pendidik atau pengajar, apa sih namanya itu? Nah, namanya itu adalah pembelajaran. Pembelajaran ada hal-hal yang menunjang pembelajaran tersebut. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, apa sih asas-asas pembelajaran. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Suci Putri Utami, NIM B2B0233030. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sulfa Nur Insyani, bisa dipanggil Sulfa, NIM B2B023031. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 1. Nah, saya di sini sebagai pemateri pertama dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pengertian asas pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Karisma Airani, biasa dipanggil Airani dengan NIM B2B023029. Dari Prodi Pendidikan Matematika, saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Purwo Rama Cahyanti, bisa dipanggil dengan Purwo, dengan NIM B2B023027 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Saya Putri Pradita Ramadhani, biasa dipanggil Putri, dengan NIM B2B023028 dari Prodi Pendidikan Matematika sebagai pemateri keempat. Oke, langsung saja teman-teman semuanya. Asas pembelajaran ini terdiri dari dua kata, yaitu asas dan pembelajaran. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu asas. Asas itu secara sederhananya dia itu berarti pokok, fondasi ataupun dasar. Jadi dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, asas itu berarti hukum dasar suatu kebenaran yang menjadikan pokok dasar. Nah, asas atau dasar ini kemudian itu akan dijadikan sebagai pokok pikiran, bertindak, dan sebagainya. Lalu kata yang kedua itu adalah pembelajaran. Pembelajaran ini adalah suatu kegiatan yang sudah tidak asing lagi bagi kita, karena hampir dari kita itu semuanya pasti pernah melakukan yang namanya pembelajaran, yaitu di mana proses orang guru memberikan ataupun menyampaikan ilmunya kepada peserta didik. Sedangkan pembelajaran itu sendiri merupakan terjemahan dari kata instruction yang dalam bahasa Yunani disebut instructus atau instrure, yang berarti menyampaikan pikiran. Dengan demikian, arti instruksional adalah menyampaikan pikiran atau ide yang telah diolah secara bermakna melalui pembelajaran. Jadi intinya pembelajaran ini adalah suatu proses di mana siswa itu belajar di dalam kelas dan seorang guru atau pengajar itu menyampaikan materi ataupun ilmu kepada peserta didik. Seperti itu. Jadi demikian materi tentang asas pembelajaran, dan materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya tentang pengertian asas pembelajaran. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui kontraksi peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai kompetensi dasar. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Pengertian asas pembelajaran menurut para ahli sendiri dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan pendekatan teoritis yang digunakan oleh para ahli. Berikut adalah beberapa pengertian asas pembelajaran menurut para ahli. Pertama, menurut Robert M. Gardner, asas pembelajaran sendiri adalah
prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana manusia belajar dan bagaimana informasi dapat disampaikan secara efektif. Beliau mengidentifikasi terdapat 5 asas utama, yaitu perhatian, pemberian tujuan pembelajaran, pengaturan urutan pembelajaran, penggunaan stimulus respon, dan penguatan. Kedua, menurut Benjamin Bloom, beliau merupakan penyusun taksonomi tujuan pembelajaran yang dikenal sebagai taksonomi Bloom. Menurutnya, asas pembelajaran melibatkan 3 ranah atau domain pembelajaran, yaitu kognitif yang mempelajari tentang pengetahuan dan pemahaman, afektif mempelajari tentang sikap dan nilai, dan psikomotorik yang mempelajari tentang keterampilan dan gerakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang ketiga yaitu menurut Lev Vygotsky. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Baginya, asas pembelajaran melibatkan konsep zona perkembangan proksimal, yaitu jarak antara kemampuan yang dimiliki individu secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Yang keempat yaitu menurut Howard Gardner. Beliau yang mengembangkan teori kecerdasan majemuk yang mengakui beragam jenis kecerdasan yang dimiliki oleh individu. Baginya, asas pembelajaran melibatkan pengakuan dan pengembangan kecerdasan-kecerdasan ini dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu menurut Xiang Piaget. Beliau mengembangkan teori perkembangan kognitif anak, di mana asas pembelajaran melibatkan pemahaman tentang penerapan perkembangan kognitif dan bagaimana anak membangun pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi dan interaksi dengan lingkungan. Kesimpulan dari pemateri dari teman saya tadi yaitu kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar hanya bisa berhasil jika peserta didik belajar secara aktif mengalami sendiri proses belajar. Nah, kegiatan pembelajaran ini akan menjadi bermakna bagi peserta didik jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman pastinya dan memberikan rasa aman bagi peserta didik tersebut. Jika kalian ada pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.